Sepakat, diri kita itu harus sekali bermanfaat untuk orang Ya, lain. betul, Ci. Dan juga dilandasi oleh ikhlas agar barokah. Betul sekali. Dan ini sudah dicontohkan oleh alim ulama mendiang Habib Ahmad bin Alwi Al-Hadad alias Habib Kuncung. Mulai dari keteladanan sifatnya, kemudian ibadahnya, juga kepedulian sosialnya. Ya, betul. Dan hingga kini peninggalannya Masjid At-Taubah atau Masjid Habib Kuncung selalu ramai didatangi umat muslim dari seluruh Indonesia. Betul sekali. Dan berbagai ragam kegiatan dari mulai pengajian, dakwah hingga ziarah ke makam Habib Kuncung. Betul sekali. Dan pesona Islami Masjid Habib Kuncung ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Saya Peter Gantung. Dan saya Masyita Baziat. Selamat pagi dan selamat menyambut akhir pekan. Jakarta, kota metropolitan, seolah hari tak pernah habis oleh derap langkah peradaban penghuninya. Namun, di balik kemegahan ibu kota dan dengan segala kerumitannya, ribuan umat muslim masih teguh meyakini dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid berdiri tegak sebagai tanda kebesaran Allah yang menjadi tempat ibadah umat muslim di Jakarta. Masjid At-Taubah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Habib Kuncung berlokasi di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Berdiri di atas tanah seluas 1.700 meter, masjid ini jadi wisata religi ratusan kaum muslimin hampir tiap harinya. Selain melaksanakan sholat berjamaah dan kajian ilmu agama Islam, umat muslim seluruh daerah berziarah ke makam pendiri masjid ini, Waliullah Habib Ahmad bin Alwi Al-Hadad alias Habib Kuncung. Penamaan unik ini berasal dari kebiasaan mendiang yang selalu memakai kopiah bervolume tinggi, yang dalam bahasa Betawi disebut kuncung. Habib Kuncung ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki khoriqul adah dan juga darkah, yaitu manusia yang memiliki karomah. Beliau juga dikenal sebagai orang yang suka datang secara tiba-tiba di saat orang lain mengalami kesulitan. Ini adalah makam beliau. Lokasinya bersampingan atau berdekatan dengan Masjid At-Taubah. Makanya kebanyakan orang mengenal Masjid At-Taubah ini sebagai Masjid Habib Kuncung. Masjid At-Taubah baru saja selesai direnovasi tahun 2013 lalu. Masjid yang dapat menampung 1.000 jamaah ini mengalami perbaikan bertahap sejak 2008 dan 2011. Selain sebagai kawasan bersejarah, masjid ini juga menjadi pusat kajian dan dakwah Islam. Bangunan masjid mempunyai kubah seluas 15 meter dan dikelilingi dengan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Meski alami renovasi menyeluruh, menara masjid jadi salah satu bangunan lama yang tetap dipertahankan. Di sini, azan sholat 5 waktu dikumandangkan membahana di langit Jakarta. Meski model dan desain bangunan tidak istimewa, namun suasana ibadah sungguh berbeda. Saya pun merasakan kesejukan dan ketenangan memasuki masjid ini. Khusyuk menghadap Ilahi dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu karyanya. Kondisi masjid dan makam-makam waliullah terawat dengan baik. Menjadi sebuah kenikmatan tersendiri menjalankan ibadah. Ya, Pak, bicara soal masjid ini, sebenarnya sejarahnya gimana sih, Pak? Jadi begini, pada tahun 1912 ini dulu tanah kosong. Kemudian dibangun oleh warga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Hadad. Dibangunlah masjid ini dan dulunya tidak ada masjid, dan ini masjid yang paling tertua di Rawajati. Dulu namanya masih Kelurahan Pejaten Timur. Nah, sekarang udah menjadi Kelurahan Rawajati. Itu tahun 2011 mulailah direhab. Ada orang yang mau memberikan bantuan untuk pembangunan ini. Kebetulan lahan sudah ada. Ada 2 makam Habib yang sering dikunjungi umat muslim.
utamanya makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung dan makam Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Habib Kuncung lahir di Hadramaut, Yaman. Tak ada yang tahu pasti kapan lahirnya, namun mendiang wafat pada tahun 1926 di usia 93 tahun. Kini, 88 tahun sudah berlalu, makamnya tak pernah sepi. Peziarah selalu mendoakan dan mengingat akan sifat teladannya. Makam ini kan makam keramat ya, makam keramat khususnya untuk di kalangan Alawiyin ya, kalangan Habib Habaib yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mungkin ini adalah bagian dari mau menjaga warisan leluhur gitu ya, sifat-sifat baiknya, kemudian juga ajaran-ajarannya dalam rangka penyebaran agama Islam ya, syiar. Menilik sejarahnya, mendiang Habib Kuncung memang ingin dimakamkan di sini dengan berbagai tanda yang diberikannya. Waktu itu ya, akhirnya meninggal di sini. Meninggal di sini mau dimakamin di luar dari sini. Tapi di masjid, sholatin di masjid. Terus sholatin di masjid mau diangkat ke tempat lain. Ternyata nggak bisa terangkat. Ternyata pas dimakamin di sini, digali makamnya, terangkat sampai sini. Akhirnya dimakamin di sini. Masjid yang letaknya tak jauh dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ini mengundang sejuta karomah. Banyak warga penjuru Nusantara yang kerap berdoa dan lakukan kajian Islam di masjid ini. Selain di dalam masjid, pengajian juga dilakukan setiap malam Jumat di dalam makam Habib Kuncung. Meneladani dan menerapkan sifat waliullah di dalam kehidupan menjadikan contoh baik bagi tiap insan. Pesona Islami, indahnya berbagi kebaikan ke sesama muslim di negeri ini. Intan Novianti, Trio Satria melaporkan untuk NET.